kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahu alazim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan yang paling penting Allah masih memberikan iman dan Islam. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Mari kita lihat perbandingan tentang bagaimana cara hidup sehat menurut versinya orang-orang Cina di pedalaman. Kisah ini saya angkat dari sebuah buku yang berjudul Resep Panjang Umur ala Cina. Buku ini saya pernah mendapatkan fotokopiannya, poin-poinnya saja, dari Bapak Dr. Andes Baharudin Rasyid almarhum. Bapak Baharudin Rasyid ini adalah merupakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember 3 periode. Lahir tahun 1935, meninggal pada tahun sekitar 2019 di usia sekitar 84 tahun. Dia pernah memberikan buku ini kepada saya berupa fotokopian. Mari kita lihat perbandingannya tentang hasil penelitian orang-orang yang panjang umur di Cina. Yang diteliti ini rata-rata usianya di atas 100 tahun. Nah, dari orang-orang yang usianya 100 tahun ini kemudian ditanya apa yang dilakukan sehingga bisa mencapai umur yang sangat panjang itu. Yang pertama dia mengatakan adalah pikiran kita ini harus selalu tenang dan seimbang. Pikiran tenang dan seimbang artinya ini tidak mudah emosi, tidak memikirkan yang berat-berat yang di luar kemampuan pikirannya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita kaitkan dengan Islam? Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita ini memang mampu mengendalikan diri dari pikiran-pikiran yang menyebabkan kita ini tidak tenang. Salah satunya adalah bagaimana Islam mengajarkan tentang supaya kita ini tidak mudah emosi. Sehingga Rasulullah mengatakan ketika kita berpuasa kemudian ada orang yang memaksa kita untuk bisa marah, maka kemudian Rasulullah mengatakan ana shaimun, saya sedang puasa. Artinya apa? Kita dilatih supaya selama berpuasa ini adalah latihan untuk kita ini bisa mengendalikan emosi kita. Di keterangan yang lain Rasulullah mengatakan kalau kamu sedang marah, berdiri, duduklah. Dan ketika kamu duduk masih marah, ambillah air wudhu. Karena sesungguhnya katanya Rasulullah, iblis itu tercipta dari api, musuhnya api itu adalah air. Jadi Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita ini tidak mudah emosi, pikiran selalu tenang. Ini juga menurut saya sama dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang Cina yang usianya panjang itu. Yang kedua, hasil penelitian itu mengatakan bahwa kita ini harus kenal diri kita. Nah, menurut orang-orang yang panjang umur di Cina itu mengatakan manusia itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe tikus, yang kedua tipe beber. Yang dimaksud tipe tikus ini bagaimana? Yang dimaksud tipe tikus ini kalau dia makan sesuatu kemudian terjadi perubahan dalam tubuhnya, misalnya saja makan daging tekanan darahnya naik, makan berlemak kolesterolnya naik,
makan banyak yang gurih-gurih, kacang-kacangan, asam uratnya naik. Maka orang ini dikatakan sebagai manusia tipe tikus. Nah, kalau sudah tahu tipe tikus katanya, dia harus jaga. Apa yang menyebabkan naik, misalnya banyak garam naik, maka kemudian ini harus dikendalikan. Termasuk saya ini masuk kepada tipe tikus, karena sebelum bulan puasa gula darah saya 350. Alhamdulillah kemarin tes di Musada, setelah puasa ini ternyata turun menjadi 194. Jadi artinya kita ini harus betul-betul bisa jaga. Kalau sudah masuk kepada tipe tikus ini, ya harus jaga-jaga. Kemudian yang tipe bebek bagaimana? Kalau tipe bebek ini dikasih apapun, makanan apapun, tidak ada pantangan. Ini sedikit bisa ya leluasa. Tetapi yang masuk tipe tikus ini harus hati-hati. Lalu kemudian Islam mengajarkan bagaimana? Di Al-Quran itu kalau kita baca di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Kulu halalan thayyiban." Makanlah yang halal dan baik. Baik ini maksudnya apa? Baik untuk diri kita sendiri. Bukan hanya sekedar makanan yang halal, tapi kemudian yang ditekankan di sini juga baik, halalan thayyiban. Halal dan baik. Sate kambing itu halal, tapi kalau kita punya darah tinggi itu menjadi tidak baik. Maka sesungguhnya menurut saya ini kalau di Cina disebut dengan istilah tipe tikus. Termasuk juga perlu dicek kadar kolesterol kita, asam urat kita. Dulu ada seorang ustadz, ya tidak perlu saya sebutkan namanya, sekarang sudah meninggal. Waktu diperiksa kolesterolnya 500. Tapi kemudian saya tanya, "Ustadz, bagaimana sampean masih berani makan sate dan gulai?" "Mudah apa-apa, saya rajanya kolesterol." Padahal kolesterolnya sudah 500. Nah ini kan termasuk tipe tikus yang harus dijaga. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan naik lebih tinggi lagi. Nah ternyata tidak. Wah ini apa? Dia makan sembarangan, geblak. Karena kolesterolnya naik menjadi di atas 500. Setelah sembuh, kemudian saya tanya, "Bagaimana Ustaz? Masih raja kolesterol?" "Tidak berani sudah padahal. Biayanya 1 minggu 2 juta katanya." Tapi lama-lama sembuh, dia merasa sudah enak, makan lagi sembarangan. Akhirnya apa? Geblak lagi. Yang terakhir kemudian di tahun 2015, dia kelahiran tahun 65, akhirnya meninggal. Karena apa? Tidak bisa menjaga pola makan. Nah di Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan, "Kulu halalan thayyibah." Makan dan minumlah yang baik bagi kamu. Walaupun halal tapi tidak baik, termasuk orang yang punya kadar gula seperti saya ini tidak bisa sembarangan. Kalau misalnya ada minuman manis, ya saya harus menghindar. Karena apa? Kalau tidak, semakin naik nanti akan berpengaruh kepada organ tubuh yang lain. Nah kemudian yang ketiga, ketika ditanya kenapa usianya bisa panjang, yang saya katakan tadi hasil penelitian di Cina itu, resepnya yang ketiga, makan setengah kenyang. Makan setengah kenyang. Jadi yang ngukur, kalau misalnya saya makan 1 piring, kenyangnya itu 1 piring, maka dia hanya makan setengah piring. Kalau kenyangnya 2 piring, berarti makan 1 piring. Karena memang ada orang itu makan 1 piring belum kenyang. Saya punya teman Pak Budiono di kabupaten itu. Dulu waktu saya masih muda, Pak Nur Hasan masih muda, saya itu makan 2 mangkok mie kenyang sudah. Pak Nur Hasan waktu itu habis berapa sampean? 3 mangkok. Nah kemudian Pak Budi, saya kalau 2 mangkok padahal jelempit ini. Berapa Pak Budi? 5 mangkok. Jadi tiap orang porsinya tidak sama. Kalau menurut Cina makan setengah kenyang berarti separuhnya. Oh kalau kenyangnya 5 mangkok ya berarti 2,5 mangkok.
Kalau kenyangnya 2 mangkok berarti harus makan 1 mangkok. Kalau 1 mangkok kenyang berarti separuhnya lagi. Ini yang dikatakan makan setengah kenyang. Lalu Islam bagaimana mengajarkan? Nah, di surah Al-A'raf 31 itu Allah berfirman, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Jadi di surah Al-A'raf Allah mengatakan makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Nah, Rasulullah bagaimana mengajarkan? Kami ini katanya Rasulullah umat yang tidak makan kecuali lapar. Kami ini adalah umat yang tidak makan kecuali lapar. Ketika makan berhenti sebelum kenyang. Berarti kan menurut saya mirip-mirip dengan istilah yang di Cina itu makan setengah kenyang. Tapi kita kan ini kan sulit, Pak. Kalau sudah ketemu sate, kadang-kadang 1 piring bisa 2 piring. Kalau sudah ketemu makanan yang disukai, akhirnya kita kadang-kadang over. Padahal Allah mengatakan makan dan minum jangan berlebih-lebihan, secukupnya saja. Rasulullah malah menegaskan kami ini satu umat yang tidak makan kecuali lapar, dan ketika makan berhenti sebelum kenyang. Jadi ini rupanya ada persamaan, Pak. Cuma kadang-kadang kita sudah diajarkan seperti itu, kita kemudian banyak melanggar. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, apa resepnya itu? Tubuh ini harus selalu aktif. Kebiasaan orang-orang yang usianya panjang itu ya karena memang di pedalaman, Pak. 1 hari itu berjalan kurang lebih sekitar 2 kilo. Artinya apa? Supaya kita tubuh ini selalu aktif. Tetapi sekali lagi jangan memaksakan diri, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, didiklah anak-anak kamu itu dengan memanah dan berkuda. Memanah dan berkuda. Artinya apa? Memanah itu latihan konsentrasi, kemudian berkuda itu secara tidak langsung latihan fisik. Tetapi kalau kita ini kan tidak mungkin, bahkan tidak punya kuda, Pak. Maka cukuplah kita ini banyak bergerak. Nah, kemudian yang terakhir, orang-orang di Cina itu adalah ketika bangun dari tidur tidak segera meninggalkan tempat tidur. Ketika bangun dari tidur tidak segera meninggalkan tempat tidur. Apa yang dilakukan? Dia melakukan yoga atau semedi. Jadi duduk bersila, memejamkan mata. Artinya apa? Di situ katanya, karena apa? Waktu kita tidur, kemudian kalau langsung bergerak, jantung kita ini tersentak. Jantung kita tersentak. Oleh karena itu, beri kesempatan kepada jantung untuk kita menyesuaikan diri dengan beryoga dan meditasi. Lalu Islam bagaimana mengajarkan kepada kita? Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita bangun dari tidur kita, ya kita ini suruh duduk sebentar. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Berdoa. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu suruh baca 3 kali. Nah, secara otomatis Pak, kita kan duduk sebentar berdoa, ya paling tidak ada kesempatan 1-2 menit bagi jantung kita ini untuk menyesuaikan diri. Maka sesungguhnya antara ajaran agama Islam dengan hasil penelitian di Cina itu tidak ada perbedaan menurut saya. Tetapi kebanyakan di antara kita tidak bisa melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Allah dan apa juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana saya katakan tadi, ada ustadz
Ya karena dia suka makan sate gulai, kemudian kolesterolnya menjadi 500. Kemudian ketika saya tanya, bagaimana Ustaz? Bos saya rajanya kolesterol. Ternyata ya karena ceroboh, kolesterolnya naik, kemudian menjadikan tidak sehat. Nah ini Islam mengajarkan kepada kita, sesungguhnya ajaran Islam ini kalau kita bisa melakukannya, insya Allah akan menjadi manfaat bagi kita. Termasuk saya katakan tadi, salah satunya daripada kita berpuasa, Rasul mengatakan puasa akan menjadikan kita sehat. Karena dalam puasa itu bukan hanya menahan haus dan juga menahan lapar, tetapi yang paling penting adalah mengendalikan diri dari emosi, ya, pikiran-pikiran yang kemudian menyebabkan kita ini menjadi tidak tenang. Itulah sesungguhnya kalau kita bisa melakukan semuanya, itu akan kembali kepada diri kita, akan kita bisa memperoleh manfaat sehat jasmani dan sehat pula rohani. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.